paham sedih. Baca tulisan orang nggak paham sedih, tapi kita membaca Al-Quran nggak paham, nggak pernah sedih. Kita sholat nggak ngerti apa yang kita baca, nggak pernah berpikir ingin mempelajarinya. Ya, ini salah fatal ya. Agama ini adalah modal utama kita untuk bahagia dunia sampai di akhirat. Kita tidak akan pernah bahagia kalau kita meremehkan agama. Kalau kita meremehkan Allah, ya, apa yang akan kita peroleh? Nggak ada. Kita banyak duit tapi meremehkan Allah, itu yang banyak duit itu aja sengsara, ya, apalagi yang sedikit duit, ya, nggak punya duit meremehkan Allah pula. Kapan bahagianya? Maka perhatikan hak Allah. Hak Allah paling penting pertama kali tauhid, kemudian sholat. Sholat ini adalah amal dohir yang paling penting. Kalau tauhid itu batin, diawali dari i'tiqad hati, ya, diaplikasikan dalam ibadah-ibadah yang lain. Jadi tauhid itulah tujuan diciptakannya jin dan manusia. Kita semua diciptakan untuk tauhid. Bahkan langit bumi seisinya untuk tauhid. Ya, untuk kita semua dan kita untuk tauhid. Kita makhluk yang paling mulia. Allah ciptakan ternyata untuk tauhid. Seluruh makhluk yang lain untuk melayani kita. Maka semua hakikatnya untuk tauhid. Sampai surga dan neraka itu diciptakan karena tauhid. Ya, ditegakkan jihad sampai pertumpahan darah itu karena tauhid. Dan lain sebagainya. Kehidupan ini tidak lepas daripada tauhid. Maka orang yang meremehkan tauhid hakikatnya tidak tahu kehidupan. Dia tidak faham hakikat kehidupan. Maka penting sekali memahami tauhid. Antum yang belum khatam kitab tauhid harus dikhatamkan. Yang sudah khatam harus diulangi. Karena masih banyak yang belum kita kuasai. Sudah dikuasai juga perlu diulangi. Kenapa? Karena terus mengingatkan perkara batin itu gampang berbolak-balik. Kata Allah Subhanahu wa taala, qulubu bani Adam, hati anak Adam itu baina asabi'i ar-Rahman. Baina asbu'aini min asabi'ir Rahman, di antara dua jari Ar-Rahman. Yuqallibu kaifa yasha, yuqallibuhu kaifa yasha. Allah bolak-balik bagaimana yang Allah kehendaki. Jadi perkara batin, perkara tauhid, perkara akidah, iman itu gampang berbolak-balik. Maka harus terus kita ulang, kita pelajari. Ya, ini pesan penting. Banyak orang yang meremehkan sehingga merasa sudah bertauhid padahal belum. Ya. Orang yang paling takut dengan kesyirikan itulah orang yang paling tahu tauhid, dan orang yang paling meremehkan kesyirikan itu orang yang paling tidak paham tauhid. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapaknya tauhid, ya, yang menghancurkan berhala dengan tangannya sendiri. Itu saja ketakutan dari kesyirikan. Sementara kita yang belum pernah belajar tauhid malah merasa aman dari kesyirikan. Itulah kebodohan. Bukti kalau kita tidak tahu tauhid, makanya meremehkan kesyirikan. Kemudian yang kedua, al-mubadarah ila salati fi awwali waqtiha, bersegera kepada salat di awal waktunya. Afdalu minat tarahi, lebih utama daripada menunda-nunda. Jadi ini juga bukti kekuatan tauhid. Semua ibadah itu dibuat oleh Allah, disyariatkan oleh Allah untuk menjadi sarana kepada tauhid. Jadi tujuannya adalah tauhid. Kita sholat untuk mentauhidkan Allah. Kita saum, kita zakat, kita sedekah, semua tujuannya untuk mentauhidkan Allah. Makanya semua ibadah itu tanpa dilandasi tauhid batal semuanya. Ya, semuanya sia-sia. Jadi tauhid itulah yang paling penting. Jadi sholat yang terbaik adalah di awal waktunya, kecuali sholat isya. Sholat isya yang paling baik di akhir waktu tapi berjamaah, ya, asal berjamaah. Dan atas kesepakatan semua jamaah. Jadi kalau memang masyarakat sukanya di awal waktu, ya awal waktu lebih baik. Jadi Rasulullah cuma berandai-andai, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis salati fi hadhihi sa'ah. Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya akan aku perintahkan mereka salat di waktu ini. Waktu itu Rasulullah datang agak terlambat salat Isya, ya, hampir pertengahan malam. Ya, sahabat sudah nunggu sambil mengantuk, ya, terantuk-antuk duduk sambil berayun-ayun kepalanya, mengantuk tapi belum tidur, setengah tidur. Makanya mereka begitu salat tidak berwudu, menunjukkan setengah tidur itu tidak membatalkan wudu. Tapi yang tidur nyenyak sudah ngorok batal wudu. Jadi Rasulullah berandai-andai seandainya enggak memberatkan, maka sholat di akhir waktu paling baik, sholat isya. Akhir waktu isya bukan mendekat subuh, ya, pertengahan malam itu akhir waktu dari sholat isya. Tapi kalau memang kelewat karena ada udzur, boleh dilakukan sampai sebelum subuh.
Liana syarata fiha hatta takuna ahabbal amal. Karena di sini disyaratkan bahwasanya dia sampai menjadi amal yang paling dicintai oleh Allah, salat pada waktunya. Maksudnya di awal waktu. Ya, di awal waktu. Makanya yang jadi karyawan atau apa, upayakan itu bekerja di tempat yang tidak menghalangi orang untuk sholat di awal waktu. Apalagi jadi bos bisa ngatur. Maka ketika rapat, ketika apa ada adzan, hentikan sementara. Mudah ya, menghentikan seperti itu sangat mudah. Apalagi yang kerja sendiri, bos sendiri seperti ojek online atau taksi online, sudah mendengar adzan ke masjid dulu. Jangan masih nongkrong lihat orang-orang mau pesan dan sebagainya. Adzan ke masjid. Ya. Ini namanya orang yang memiliki tauhid, orang yang mengagungkan Allah. Jadi semuanya diawali dari tauhid memang. Tauhid itu artinya mengagungkan Allah. Kalau orang tidak ada mengagungkan Allah, memang jadi remeh Allah itu. Hak Allah jadi diremehkan. Akhirnya lebih penting duit daripada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah yang menciptakan duit. Allah menciptakan dunia seisinya. Kenapa kita lebih memilih dunia yang hina daripada Allah yang menciptakan semuanya? Inilah kebodohan. Ya, inilah kebodohan yang nyata ya. Makanya tidak ada orang melakukan maksiat kecuali orang itu bodoh. Kebodohan ini sumber malapetaka ya. Makanya pelajari agama ini dengan baik. Kenali Allah dengan baik, ma'rifatullah. Ya, Allah harus nomor satu. Ketika orang belum mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, itu tanda masih ada kebodohan di dalam jiwanya, di dalam hatinya, dalam akalnya. Kebodohan ini penyakit yang sangat berbahaya. Makanya Allah sering mempertanyakan ya, wa may yu'adzimuna, mereka tidak mengagungkan Allah haqqa ta'dzim, ya dengan sebenar-benar pengagungan. Ya, ini rata-rata manusia. Makanya kebanyakan mereka melakukan kesyirikan. Karena aktsaruhum musyrikin. Kebanyakan mereka adalah musyrik, syirik. Kebanyakan mereka ini sejak dulu, sejak Nabi Nuh diutus sebagai Rasul pertama kali karena adanya kesyirikan. Sejak saat itu maka mayoritas manusia musyrik. Mayoritas manusia musyrik. Makanya kalau hari ini ada ya seseorang ya oknum yang mengatakan enggak ada orang Islam yang syirik lagi. Ini luar biasa nih, syubhat luar biasa nih. Pembodohan terhadap umat. Karena terjerumus dalam kesyirikan dan merasa tidak melakukan kesyirikan. Sangat banyak kesyirikan. Dan umat ini akan mengikuti umat sebelumnya. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? La tatabi'anna sunana man kana qablakum. Kalian benar-benar akan mengikuti sunnah-sunnah sebelum kalian. Di antara sunnah sebelum kalian adalah kesyirikan. Yahud dan Nasara mereka agama musyrik. Mereka menyembah anak Allah. Padahal Allah enggak punya anak. Itu kesyirikan. Wal'iyadzubillah. Kemudian orang Islam merasa tidak pernah melakukan kesyirikan, tidak ada kesyirikan, padahal mereka rajin ke kuburan, mereka rajin meminta tawasul kepada wali dan sebagainya, sangat banyak ya, sangat banyak. Ini tidak berbicara masalah perdukunan ya, masalah santri dan kiai ya, masih banyak mereka yang terjerumus ke dalam kesyirikan. Wal'iyadzubillah. Ini syubhat yang luar biasa, makanya antum perlu belajar kitab tauhid dengan baik. Ya, selepas itu bisa kasyfu syubhat, biar kita bisa menyingkap syubhat-syubhat orang-orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan. Mereka melakukan kesyirikan tapi berdalih bahwasanya perbuatannya tidak syirik. Itu semuanya terbantah dengan kita pelajari kitab kasyfu syubhat insyaallah. Kemudian afdalul huquqil ibadi haqqul walidain. Setelah hak Allah, maka yang paling utama dari hak-hak hamba adalah hak kedua orang tua. Orang tua yang paling pertama kali harus kita perhatikan. Fahuwa yali haqqallahi kama taqaddama, maka dia mengikuti hak Allah Ta'ala sebagaimana telah berlalu dalam ayat-ayat yang sudah disebutkan pada pekan yang lalu. Kemudian yang keempat, al-jihadu fi sabilillahi afdalu anwa'it tadhiyah. Jihad di jalan Allah adalah pengorbanan yang paling utama. Kalau kita mau berkorban, korbankan nyawa, itu yang paling mahal itu. Kalau sekedar berkorban harta, semahal apapun harta itu masih murah dibanding dengan nyawa. Maka korban nyawa ini dermawan yang paling tinggi. Kedermawanan tertinggi adalah memberikan nyawa kita di jalan Allah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini berat memang. Ya, boro-boro kita mengorbankan nyawa sekedar menjalankan sunnah, kemudian diajak orang aja minder. Gara-gara dibully orang kemudian tidak mau lagi mengikuti sunnah, tidak mau lagi ngaji. Ini bagaimana mengorbankan nyawa? Sekedar bulian kecil saja, belum dicubit saja sudah takut ya. Maka orang yang
benar imannya, yang kuat tauhidnya, siap insya Allah berkorban dengan pengorbanan yang paling besar, yaitu jihad fisabilillah. Kemudian yang kelima, a'malul bir yafdulu ba'duha ba'don. Amal kebaikan itu masing-masing memiliki tingkatan ya, jadi bertingkat-tingkat. Jadi amal-amal kebaikan itu bertingkat-tingkat. Ada yang di bawah, ada pertengahan, ada yang paling tinggi, dan itu tingkatannya sangat banyak. Maka ini yang disebutkan di sini, dari sini adalah yang paling utama. Salat pada waktunya paling penting. Kemudian, dan ini isyarat sebenarnya, salat pada waktunya tidak sekedar salat pada waktunya kemudian rukun-rukunnya diabaikan, tidak. Bukan kemudian rukunnya dipenuhi tapi kewajibannya diremehkan juga tidak. Ini isyarat untuk menyempurnakan salat. Jadi ibadah yang paling penting yang zahir itu adalah salat. Maka perhatikan salat kita. Jadi setelah kita mempelajari akidah tauhid dengan baik, kemudian berikutnya ada pelajari masalah salat dengan lengkap. Kita pelajari gimana tata cara salat yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mengikuti madhab A, B, C, D tidak masalah. Yang penting kembali semuanya kepada dalil yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru berikutnya mempelajari tentang adab, akhlak, interaksi dengan makhluk. Dan yang pertama kali yang paling penting adalah kedua orang tua. Baru berikutnya mempelajari tentang bagaimana beramal-amal kebaikan, pengorbanan-pengorbanan, maka yang paling penting adalah jihad fisabilillah. Baru kemudian jihad fisabilillah itu jihad dengan jiwa raga. Berikutnya jihad dengan ilmu. Ya, ini juga sangat penting. Tapi ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang berilmu. Kalau jihad dengan jiwa, semua orang punya jiwa insya Allah. Tapi dengan ilmu, siapa yang punya? Hanya para ulama. Makanya teruslah belajar agar bisa berjihad dengan ilmu. Berikutnya berjihad dengan harta. Ini juga khusus orang-orang yang punya harta. Orang miskin ngemis. Orang miskin gak punya apa-apa. Untuk makan sendiri aja gak ada. Gimana mau jihad dengan hartanya? Maka inilah berbagai macam pengorbanan. Ya. Kita berkorban di jalan Allah. Semuanya akan diganti oleh Allah dengan yang jauh lebih baik. Di dunia maupun di akhirat, ya jangan khawatir. Tapi kalau nyawa digantinya di akhirat, ya udah mati pengen balik lagi tidak bisa. Dan itulah harapan orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid ketika dibangkitkan nanti hari kiamat, kemudian disuruh minta sama Allah, kamu minta apa? Sudah puas ya Allah, sudah dapat surga seisinya yang luar biasa, bidadari 70 bidadari dan lain sebagainya dari kenikmatan-kenikmatan di surga. Disuruh minta lagi sama Allah, kamu minta apa terserah. Enggak ada ya Allah, minta, kamu harus minta. Akhirnya dia minta, ya Allah saya minta dibalikin lagi ke dunia biar saya bisa mati syahid lagi. Coba, keinginannya cuma pengen ke dunia juga, pengen mati syahid lagi. Gimana kita yang mati enggak syahid? Ya makanya upayakan ya, bagaimanapun juga kita hidup itu berkorban. Hidup berkorban di jalan Allah, kita serahkan jiwa raga kita di jalan Allah. Kita habiskan waktu kita untuk Allah, kita korbankan tenaga kita untuk Allah. Itulah orang yang memang hidupnya paling bahagia insya Allah. Orang yang paling bahagia adalah orang yang hidupnya untuk Allah, bukan untuk nafsunya. Kalau kita hidup tidak untuk Allah, pasti untuk nafsu. Ya, jalan Allah sama jalan nafsu. Cuma ada dua jalan di dunia ini. Kalau enggak jalan Allah, jalan nafsu atau jalan setan. Ya, nafsu sama setan bareng itu. Maka lihatlah kemana kita meniti, kemana kita melangkah. Apa yang kita lakukan dari amal-amal selama hidup kita, selama sehari-hari kita. Kemudian juga apa yang kita gunakan dari badan kita. Untuk apa badan kita? Capeknya untuk apa? Lelahnya untuk apa? Waktu kita dihabiskan untuk apa? Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua nikmat akan ditanya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian akan ditanya pada hari itu tentang nikmat-nikmat semuanya. Semua nikmat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak dipakai di jalan Allah akan menjadi penyesalan. Akan menjadi penyesalan. Kemudian a'malul bir walaysa fi martabatin sawa. Jadi amal kebaikan itu tidak di dalam satu tingkatan. Ini sudah disebutkan tadi. Kemudian jawazus soalan masail syatta fi waqtin wahid. Bolehnya bertanya dalam masalah-masalah yang bermacam-macam dalam satu waktu. Ini Ibnu Mas'ud bertanya, sebenarnya temanya satu, apa amal yang paling Allah cintai, tapi jawabannya bervariasi macam-macam memang. Ya hakikatnya seperti itu. Cuma saya mengambil faedah, berarti tanya
masalah lain pun tidak masalah sebenarnya. Makanya kalau ada kajian tentang masalah ini birrul walidain misalnya ya, kemudian ada pertanyaan masalah lain, insya Allah tidak masalah ya, insya Allah tidak masalah. Tapi kemudian ingat faedah berikutnya, arifku bil alim, bersikap lembut kepada orang yang alim, yang guru kita, yang mengajari kita, ya, dan tawakuf anil iktsar, dan berhenti dari banyak bertanya, dikhawatirkan beliau akan bosan atau capek ya. Kadang-kadang orang mumpung ada ustadz nih, tanya semuanya sampai 2 jam, 3 jam. Ada yang seperti itu terjadi ya. Apalagi pas musim daurah, kadang-kadang ini sebagian panitia nggak sadar kalau ustadz itu juga manusia yang bisa capek. Jadi kadang-kadang daurah gitu kan, daurah di satu kota berapa materi udah malamnya diajak ke warung makan, nanti ngobrol panjang sampai malam. Ustadz nggak perlu istirahat, ustadz nggak perlu persiapan untuk besok pagi juga. Ya, dikiranya malaikat. Jadi ini harus diperhatikan juga. Makanya di sini Ibnu Mas'ud, walawis tajattuhu lazadani. Seandainya aku minta tambah lagi, pasti Rasul akan menambah. Tapi Ibnu Mas'ud tidak minta tambah dengan pertanyaan 3 ini saja. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan. Anak itu tidak bisa membalas jasa orang tua kecuali dia mendapati orang tuanya menjadi budak. Ya, orang tua yang menjadi budak, dan ini sulit di zaman sekarang. Ya, makanya kita nggak bisa membalas orang tua. Kemudian mendapati orang tuanya budak, kemudian apa? Wa yashtarihi fayashtariyahu, maka dia membeli orang tuanya itu, fayu'tiqahu, maka dia merdekakan. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran yang pertama, idami haqqil walidaini fil Islam, besarnya hak kedua orang tua di dalam Islam. Hak orang tua sangat besar, sampai-sampai anak itu nggak bisa membalas hak orang tua, tidak bisa memenuhi hak orang tua. Kemudian yang kedua, la yajuzu lil walad an yashtariqa abawaihi au ahadima. Tidak boleh anak memperbudak kedua orang tuanya atau salah satunya. Jelas nggak boleh ya. Karena di sini cuma ada mendapati orang tuanya diperbudak orang lain, bukan dia sendiri. Nah, kalau sudah ada anak memperbudak orang tua, itulah tanda dekatnya kiamat. Anak-anak durhaka itu juga bentuk perbudakan ya. Seakan-akan orang tuanya itu budak jadinya, sampai disikapi seperti budak. Kemudian yang ketiga, ta'tiqul walid bimujarradi syira'i waladihi. Membebaskan orang tua itu dengan cara sekedar membelinya. Dengan membeli otomatis merdeka. Karena kan kalau orang lain yang membeli budak, itu akan jadi budak lagi, bisa. Tapi kalau anak yang membeli, ya udah otomatis merdeka, karena anak nggak boleh memperbudak orang tua. Jadi pembelian sang anak dari orang tua, membeli orang tuanya yang sedang diperbudak, maka ini adalah bentuk pembebasannya, memerdekakannya. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung rahimnya. Dan rahim pertama kali adalah ibu dan bapak. Ya, itu darah kita paling dekat, darah kita pertama kali, orang tua kita sendiri. Jadi kalau ada hadis atau ayat yang berbicara tentang silaturahim, ya, menyambung rahim, maka birrul walidain itu masuk di dalamnya pertama kali. Jadi otomatis birrul walidain itu bagian dari silaturahim. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hadis Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini sudah dibahas dalam bab yang sebelumnya. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu lagi, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala khalaqal khalqa, sungguhnya Allah menciptakan makhluk, hatta idza faragha minhum, sampai ketika Allah selesai menciptakan makhluk,
Qamatir rahim, rahim berdiri. Rahim yang ada di perut ibu berdiri. Faqalat, dia berkata, hada maqamul aidi bika minal qati'ah. Ini adalah waktunya berlindung kepadamu dari pemutusan rahim. Jadi rahim dulu udah khawatir akan diputus. Maka sudah berlindung kepada Allah dulu ketika selesai Allah menciptakan makhluk. Rahim berkata, ini waktunya berlindung kepadamu dari pemutusan rahim. Qala, kata Allah, na'am, ama tardaina an asila man wasalaki, apakah kamu tidak ridho aku menyambung orang yang menyambungmu, wa aqta'a man qata'aki, dan aku memutus orang yang memutusmu? Qalat bala, iya, aku ridho, kata rahim. Qala fadzalika laki, kata Allah, itu untukmu. Jadi hak rahim adalah Allah akan memutus orang yang memutus rahim dan menyambung orang yang menyambung rahim. Disambung oleh Allah berarti disambung dengan rahmatnya. Diputus berarti diputus dari rahmatnya. Wal'iyadzubillah. Rahmat khusus. Kalau rahmat umum mungkin masih dapat. Rahmat umum berupa apa? Nikmat duniawi. Itu masih dapat, itu rahmat umum. Kalau rahmat khusus itu rahmat yang menyebabkan kebahagiaan di akhirat. Jadi berupa iman, berupa Islam, berupa amal soleh. Itu tidak didapat bagi orang yang memutus rahim. Wal'iyadzubillah. Makanya ini ancaman sangat berat. Gara-gara memutus rahim bisa jadi terjadi kekufuran. Wal'iyadzubillah. Ketika orang tidak dapat rahmat Allah lagi, maka tidak ada lagi kecuali kekufuran. Wal'iyadzubillah. Kemudian Nabi SAW bersabda, ikra'u in syi'tum, bacalah oleh kalian kalau kalian mau. Fahal asaitum, apakah jika kalian intawalaitum berkuasa di muka bumi, antufsidu fil ardi, kemudian merusak bumi. Ya, merusak bumi itu dengan berbagai dosa dan kemaksiatan. Jadi semua dosa itu merusak bumi, karena yang membuat bumi porak-poranda, ada banyak bencana, itu karena dosa-dosa manusia. Jadi jika kalian punya kekuasaan akan merusak bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian memutus rahim-rahim kalian, dan ini kebiasaan manusia. Begitu jadi penguasa, rahim diputus. Begitu jadi penguasa, ibunya dilupakan, seperti Malin Kundang. Ya, jadi orang itu rata-rata akan melakukan kerusakan ketika diberi kekuasaan. Inilah yang terjadi dan ini nyata. Ya, makanya jangan heran kalau antum lihat penguasa itu lalim, kebanyakan begitu. Kebanyakan mereka begitu. Kecuali sedikit, makanya orang menjadi penguasa, kemudian dia bisa menegakkan hukum Allah, itu imam adil, imam yang adil, itu fadilahnya luar biasa. Yang pertama kali disebutkan mendapatkan perlindungan Allah di hari mahsyar, di mana tidak ada yang melindungi kecuali Allah Ta'ala.